Nasdem ada penurunan yang cukup signifikan suara Nasdem dari Indonesia bagian timur dan tengah. Di mana Indonesia bagian timur ini adalah salah satu lumbung atau basis suara Nasdem pada pemilu 2019 lalu. Pada pemilu 2019 Indonesia bagian timur itu Nasdem mendapatkan sekitar 13% dari sana. Jadi ada penurunan yang signifikan ketika isu Nasdem mulai ingin mencalonkan Anies Baswedan sebagai presiden. Dukungan pada Partai Nasdem di Indonesia bagian timur turun dari 10,8% pada 2021 menjadi 3,9% pada Agustus 2022. Sementara pada periode yang sama, dukungan pada Nasdem di provinsi dengan penduduk terbesar Jawa Barat belum mengalami perubahan berarti dari 0,4% menjadi 1,7%. Bahwa dalam setiap sikap politik apapun itu ada split sebenarnya. Jadi menyatukan Anies dengan Nasdem itu ibarat menyatukan minyak dan air. Di mana basis konstituen antara Anies dengan Nasdem itu suatu hal yang dua kutub yang saling berseberangan, bahkan sulit untuk bersatu. Tidak heran kalau kemudian Nasdem deklarasi Anies itu sudah muncul kekecewaan sejumlah ya di berbagai tempat. Dukungan Partai Nasdem terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 nampaknya bakal punya efek serius buat suara mereka di Pileg 2024 nanti. Ini menunjukkan dengan terang benderang bahwa Nasdem sudah mulai ditinggal oleh para pemilihnya. Karena faktor Anies Baswedan ini menjadi negatif faktor buat Partai Nasdem. Poltreking temukan elektabilitas Nasdem mencuat berkat Anies. Keputusan untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 tampaknya memberi dampak yang sangat baik bagi Partai Nasdem. Bahkan survei Poltreking menemukan elektabilitas Partai Nasdem mencuat naik. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda AR mengatakan, survei ini merekam elektabilitas 18 parpol yang lolos verifikasi administrasi peserta pemilu 2024, tapi berfokus kepada 10 parpol teratas masing-masing provinsi di Pulau Jawa. Elektabilitas PDIP masih tidak tertandingi hampir di semua provinsi di Pulau Jawa. PDIP unggul di DKI Jakarta 20,1%, Jawa Barat 15,2%, dan Jawa Tengah 43,1%. Di Banten PDIP 12,6% dan di Jawa Timur 20,2%. Menariknya, langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres mereka tampak mulai berubah. Pasalnya Nasdem mulai mendapatkan perhatian publik di provinsi-provinsi tersebut, bahkan mampu menyeruak masuk peringkat teratas. Di DKI Jakarta, Nasdem meraih 14,3% atau kedua setelah PDIP dan di atas PKS serangan 12,4%. Di Banten, Nasdem turut meraih posisi kedua dengan 13,8%, di bawah Gerindra 17,6%, di atas Partai Golkar dengan 13,3%. Di daerah-daerah yang bukan basis mereka sekalipun, Nasdem mampu keluar dari posisi bawah dan masuk 10 teratas. Di Jabar, Nasdem posisi 4 dengan 7,5%, di Jateng posisi 8 2,4%, dan Jatim posisi 5 6,9%. Raihan Nasdem di Jakarta sejalan elektabilitas Anies di DKI Jakarta yang meraih 49,6%, mengungguli Ganjar 27,5% dan Prabowo 15,7%. Bahkan di Banten walau Gerindra unggul, Nasdem mampu pula mencuat masuk ke posisi kedua. Hanta menerangkan, temuan ini merupakan politik terbaru peta kekuatan politik elektoral partai politik pada 5 provinsi di Pulau Jawa dalam rentang survei 26 November sampai 2 Desember. Ia berpendapat berbagai kemungkinan bisa terjadi. Tapi, jika melihat tendensi politik terbaru, baik capres dan cawapres potensial serta parpol terkuat dari masing-masing provinsi akan mengerucut seperti dalam temuan Poltreking. Namun ia mengingatkan akan ada berbagai dinamika ke depan. Slogan Jakarta era Anies diganti Heru. Tim Plus Jakarta, kami bagian dari Pemprov. Tim Kolaborasi Plus Jakarta terkait pergantian slogan baru Jakarta oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjadi sukses Jakarta untuk Indonesia. Diketahui, era Anies Baswedan branding Plus Jakarta dan slogan Jakarta Kota Kolaborasi. Kendati slogan bakal berubah, William memastikan sejauh ini pihaknya masih terus mengaktifkan Plus Jakarta sebagai city branding kota Jakarta.
William menjelaskan timnya bertugas sebagai tenaga ahli pemerintah provinsi dan berada di bawah dua entitas, yaitu Biro Kerjasama Daerah dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta melalui Badan Layanan Umum Daerah Smart City. Oleh sebab itu, William tak dapat menjawab dengan pasti saat ditanyai soal kelanjutan Plus Jakarta ke depan. Dia mengaku akan menunggu arahan dari pihak terkait akan hal tersebut. William menyampaikan bahwa selama ini tim kolaborasi Plus Jakarta mempunyai 3 tugas utama, yaitu menggaungkan, memperkenalkan, dan merayakan identitas kota Jakarta yang juga selaras dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang penjemaan kota Jakarta. Oleh karena itu, William menyatakan selama belum ada arahan yang pasti, pihaknya akan menjalankan pekerjaan seperti biasa. Lebih lanjut, William mengatakan pihaknya sempat bertanya perihal pergantian nama slogan kepada Diskominfotik DKI Jakarta. Namun dia dan tim memilih untuk menunggu dan akan mengikuti keputusan yang ada. Sebelumnya, beredar kabar branding Plus Jakarta dengan slogan Jakarta Kota Kolaborasi diubah menjadi Sukses Jakarta untuk Indonesia. Bahkan slogan baru tersebut mulai digunakan di unggahan Instagram Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta @dinas LHDKI. Tidak hanya itu, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga kerap menggunakan tagar Sukses Jakarta untuk Indonesia. Menanggapi hal tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta Raides Arianto menegaskan belum ada penjenamaan yang dilakukan, pasalnya belum ada regulasi tetap terkait penjenamaan itu. Terkait hal itu, Raides mengatakan akan berkoordinasi dengan asisten pemerintahan DKI dan Biro Hukum soal branding logo dan slogan baru Jakarta. Dia mengatakan harus ada kepastian agar tak timbul salah kaprah. Lebih lanjut, Raides menjelaskan bahwa slogan Sukses Jakarta untuk Indonesia merupakan dukungan sambut perpindahan ibu kota negara Nusantara ke Kalimantan Timur.